Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadili Sanarazi dari kelas 2C Informatika dengan nomor NPM 2510631170033. Di sini saya mau menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari pengerjaan UTS mata kuliah struktur data. Oke, sebelum lanjut ke program jawaban dari kedua soal, di sini saya mau menjelaskan masing-masing dari soalnya yang dimana instruksi pengerjaannya. Untuk nomor 1, diberikan sebuah single linked list yang mempresentasikan sebuah bilangan biner di mana setiap not mempresentasikan 1 bit 0 atau 1. Bit terkecil atau LSB disimpan pada not pertama pada head dengan keterangan buatlah program untuk mengkonversi bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal atau integer. Dengan beberapa ketentuan, yang pertama, gunakan single linked list. Yang kedua, gunakan pointer untuk traversing not. Yang ketiga, hitung nilai desimal dengan rumus sekian, total plus sama dengan not data. Lalu yang keempat, input jumlah bit, lalu nilai bit 0 atau 1 per not. Lalu yang terakhir, output nilai desimal hasil konversi. Oke, lanjut aja kita ke penjelasan programnya. Pada penjelasan programnya, pertama kita mendeklarasikan data baru. Lalu yang kedua, kita membuat pointer untuk traversal. Pointer ini digunakan untuk berjalan atau menelusuri not satu persatu pada linked list. Lalu yang ketiga, kita membuat linked list untuk menyimpan bit. Linked list ini digunakan untuk menyimpan bit 0 dan 1. Lalu yang terakhir, kita membuat looping untuk menghitung nilai desimal. Looping ini digunakan untuk membaca semua bit dan menghitung nilai desimal. Oke, untuk alur program ini, maka yang pertama, user akan memasukkan jumlah bit. Yang kedua, bit dimasukkan satu persatu. Lalu yang ketiga, bit disimpan ke linked list. Lalu yang keempat, pointer menelusuri linked list. Yang kelima, looping menghitung nilai desimal. Lalu yang terakhir, hasil akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merunning atau menjalankan program dari soal nomor 1. Langsung aja. Oke, dari program nomor 1 maka kesimpulan yang dibuat, program ini berhasil mengkonversi bilangan biner ke desimal dengan menggunakan linked list dan pointer. Posisi not sangat berpengaruh karena menentukan pangkat dari 2. Lalu, karena insert dilakukan di head, urutan input menjadi terbalik. Maka konsep penting dalam program nomor 1 adalah program ini menggabungkan antara struct, pointer, linked list, looping, konversi biner ke desimal, fungsi, dan dynamic memory. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebelum saya masuk ke program nomor 2, saya akan menjelaskan introduksi soal dari nomor 2. Buatlah program untuk menyimpan data nilai mahasiswa menggunakan array of struct dan pointer. Dengan ketentuan yang pertama, buat struct mahasiswa dengan field npm string tipe data, nama tipe data string, nilai integer. Lalu yang kedua, input data untuk n mahasiswa maksimal 10. Lalu yang ketiga, wajib pointer saat input dan menampilkan data. Dengan keterangan dilarang menggunakan index array data, gunakan pointer arithmetic atau bisa disebut ptr plus i, field atau ptr plus plus. Lalu yang keempat, hitung dan tampilkan rata-rata nilai kelas menggunakan pointer. Lalu yang kelima, input jumlah mahasiswa lalu detail per mahasiswa. Lalu yang terakhir, output daftar mahasiswa dan rata-rata nilai.
Oke, untuk penjelasannya yang pertama kita mendeklarasikan tipe data baru, tipe data untuk mahasiswa. Lalu yang kedua kita membuat struct. Ini tuh digunakan untuk mengelompokkan beberapa data menjadi satu kesatuan dari data NPM, nama, dan nilai. Lalu yang ketiga kita membuat array digunakan untuk menyimpan banyak struct mahasiswa. Lalu yang keempat kita membuat pointer. Pointer ini digunakan untuk mengakses array menggunakan alamat memori. Jadi untuk alur program ini urutan kerja program ini tuh pertama membuat struk mahasiswa, lalu kedua membuat array data, lalu yang ketiga pointer atau PTR menunjuk ke array, lalu looping input, lalu yang keempat looping input data mahasiswa terjadi, lalu yang kelima looping menampilkan data, lalu yang keenam menghitung logika total nilai atau menghitung rata-rata, lalu yang terakhir maka rata-rata akan ditampilkan. Oke, kita akan menjalankan program nomor 2 berikut. Program nomor 2. Lalu untuk kesimpulan nomor 2, program ini berhasil mengelola data mahasiswa menggunakan array of struct dan pointer aritmatik. Pointer digunakan untuk input, output, dan perhitungan rata-rata tanpa menggunakan indeks array. Maka pointer memberikan fleksibilitas dalam mengakses data memori secara langsung. Maka konsep penting dari program ini menggabungkan antara struct, array, pointer aritmatik, operator panah, looping, dan menghitung rata-rata. Oke, segitu saja dari penjelasan kedua soal dari UTS mata kuliah struktur data. Saya akan tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.